Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kerajaan maritim Islam di Indonesia, yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai, kemudian ada Kerajaan Aceh dan Kerajaan Demak. Nah, untuk video ini di part 2 kita akan membahas 3 kerajaan lagi, yaitu ada Kesultanan Banten, kemudian Kesultanan Ternate dan Kesultanan Goa. Oke, untuk yang pertama, di Kesultanan Banten ini menurut naskah sejarah Banten terletak di jalur perdagangan yang ramai, yaitu dekat dengan Selat Sunda. Kemudian Banten ini sebenarnya mulai ramai terutama saat 1511 ya, Portugis menguasai Malaka. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena banyak pedagang asing yang akhirnya menghindar Malaka, menghindari Portugis, tidak ingin berdagang di sana karena Portugis pun menetapkan pajak yang mahal, sehingga akhirnya memilih untuk singgah di Banten. Dan dari sinilah mulai makin ramai perdagangan di Pelabuhan Banten. Oke, untuk perekonomian Kesultanan Banten ini nggak lepas dari peran Sultan Maulana Hasanuddin. Kenapa? Karena beliau menerapkan sistem perekonomian terbuka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Pelabuhan Banten ini menerima semua golongan pedagang. Nah, hal tersebut pastinya memancing banyak sekali kapal-kapal dagang yang berkunjung. Ada kapal dari Arab, Persia, Gujarat, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Belanda. Itu catatannya ya. Intinya semakin banyak pedagang yang datang, pastinya semakin banyak pula pemasukan pajak kepada Kesultanan Banten. Oke, untuk komoditas utamanya Banten ini terkenal akan ladanya yang memang terbaik dari Banten. Kemudian militernya. Militer ini ada gangguan dari VOC ya, karena VOC atau Belanda ini ingin memonopoli lada di Banten. Nah, lalu apa yang Banten lakukan? Nah, Banten di sini mulai menjalin kerjasama dengan bangsa asing, yaitu ada Inggris, Denmark, dan Prancis yang memang sedang berada di Banten pada saat itu. Sehingga Banten pun mampu memperkuat armada kapalnya serta mengimbangi angkatan laut Belanda di perairan Jawa. Oke, ini kita bahas fokusnya bantuan Inggrisnya ya, karena ini yang paling banyak. Di tahun 1664, Sultan Ageng Tirtayasa pernah mengirim surat kepada Raja Charles II untuk bekerja sama melawan Belanda. Kita tahu ya bahwa kalau misalnya Belanda punya VOC, Inggris itu punya EIC, Kongsi Dagang Inggris gitu. Jadi karena saingan, Inggris pun menjawab dengan mengirimkan kapal-kapal perang, kemudian persenjataan, serta 10 meriam berukuran besar untuk membantu tadi ya Kesultanan Banten menghadapi Belanda. Banten pun membalas dengan memberikan lada seberat 7 ton kepada Inggris. Oke. Berikutnya ada Kesultanan Ternate. Berdiri pada 1257 oleh Baab Masyur Malamo. Letaknya ini strategis ya di Kepulauan Maluku, yaitu berarti di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Kepulauan Maluku sendiri merupakan penghasil rempah-rempah terbesar, dijuluki sebagai The Spice Island. Oke, kemudian ini untuk komoditasnya, tadi kan terkenal dengan rempah-rempah ya, apa aja rempah-rempahnya, yaitu pemasok cengkeh untuk para pedagang dari Jawa, Banten, Melayu, Makassar, dan Bugis. Kemudian ada juga komoditas lain seperti pala dan bunga pala. Nah, lalu apa sih gunanya rempah-rempah tersebut? Fungsinya ini sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, pewangi, dan disajikan dalam perjamuan. Oke, itulah kenapa rempah-rempah begitu dicari ya oleh orang-orang Eropa. Oke, untuk bagian militernya di sini Kesultanan Ternate memiliki kapal yang terkenal, yaitu kapal kora-kora. Bentuknya mirip ya seperti kora-kora yang ada di Wahana Dufan. Ini kora-kora sendiri terkenal akan bentuknya yang ramping sehingga lincah dalam pertempuran laut, yaitu terkenal sebagai armada laut yang kuat. Bahkan Sultan Baabullah yang waktu memang membawa kejayaan pada Kerajaan Ternate memiliki gelar yaitu Raja 72 Pulau. Nah, kora-kora sendiri sebagai kapal armada perangnya berhasil memperluas kekuasaan Ternate. Kemana aja? Itu kalian bisa lihat, itu meliputi Maluku Utara, Pulau Buru, Seram, Sulawesi Utara, dan sekitar Teluk Tomini.
Oke, untuk Kesultanan Goa ini berdiri pada tahun 1528. Awal mulanya Goa dan Talo ini kan terpisah. Nah, pada tahun tersebut mulai membentuk sebuah persekutuan sehingga menjadi Kesultanan Goa Talo, atau kita bisa menyebutnya sekarang sebagai Kesultanan Makassar. Raja Goa yaitu Daengman Rabia menjadi Raja Goa Talo bergelar Sultan Alauddin, sedangkan Raja Talonya Karaeng Mantoaya menjadi Perdana Menteri dan bergelar Sultan Abdullah. Posisinya strategis ya, kalau kalian lihat tuh kan Goa di Sulawesi, dia itu diapit oleh dua wilayah, baik sebelah barat ada Malaka dan sebelah timurnya ada Maluku. Untuk perekonomiannya di sini kaya akan beras. Nah, bahan-bahan makanan lainnya juga ada seperti daging dan kapur barus hitam. Kemudian memasok juga atau impor ya barang dari luar, ada jenis pakaian itu dari Camba India, Bengala dan Keling. Kemudian juga mulai banyak ditemukan banyak jenis keramik karena pada masa dinasti Sung dan Ming di daerah Sulawesi Selatan telah menjalin hubungan dengan Tiongkok. Hal itu berarti membuktikan bahwa memang sudah ada hubungan antara Tiongkok dan Kesultanan Goa. Nah, lalu apa bukti kemaritimannya? Di sini memang terkenal banget, yaitu ada pelabuhan Somba Opus sebagai bandar utama perdagangannya. Bahkan orang-orang Makassar juga terkenal sebagai pelaut ulung yang punya perahu layar lambo dan kapal pinisi. Nah, dua perahu ini mampu mengamankan wilayah Kesultanan Makassar. Bahkan menurut catatan Tom Pires, orang-orang Makassar telah berdagang sampai ke Malaka, Jawa, Borneo, negeri Siam, dan juga semua tempat yang terdapat antara Pahang dan Siam. Oke, itulah salah satu bukti dari kemaritiman Kerajaan Goa. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.